ya sikap untuk PGRI di Brebes dan perkembangannya bagaimana Pak? Ya, pertama saya bersyukur bisa hadir di Brebes dan berdasarkan laporan Pak Ketua, termasuk ya tadi dari Pak Bupati, saya ikut bahagia, gembira perkembangan Kabupaten Brebes, tidak saja PGRI-nya, tapi pendidikannya semakin maju. Nah, khusus terkait PGRI Brebes, ini salah satu PGRI terbaik ya di Jawa Tengah, bahkan saya yakin di Indonesia. Kita juga bisa lihat prestasi-prestasinya, termasuk penghargaan yang luar biasa. Ini nggak ada nih, ada memberi TV, memberi laptop, ini luar biasa. Ini ya, bahkan sepeda motor. Ini menandakan bahwa organisasi PGRI di Brebes betul-betul mandiri. Mereka mampu mengelola PGRI dengan sangat baik. Yang kedua, sebagaimana juga disampaikan Pak Bupati, hubungan kerjasama atau sebut saja kontribusi PGRI juga dalam rangka memajukan pendidikan Brebes oleh Pak Bupati diakui dan terus diajak bisa bekerjasama dalam memecahkan tidak saja masalah pendidikan dari sisi sebut saja penyelenggaraannya, tetapi juga masalah-masalah guru. Hari ini ada dua hal yang penting yang saya berbahagia yang sedang diperjuangkan oleh PGRI, di samping pengangkatan P3K, SK-nya juga baru diserahkan, tapi yang kedua juga tuntutan para guru P3K yang 2021 yang belum mendapat tunjangan. Tadi ada informasi yang sangat menarik dan informasi ini menjadi penting karena nanti pasti tidak hanya untuk Brebes, tetapi juga untuk kabupaten lain. Inilah saya kira PJ Bupati yang punya pengalaman bagus ya, bisa memecahkan, mengurai masalah dengan baik. Bahkan yang terakhir saya yakin betul Brebes itu pendidikannya bagus, tapi mengapa skornya rendah? Itu salah satunya dimungkinkan datanya ya. Kalau pendataan nanti bagus atau sudah dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin akan naik, dan termasuk terobosan ini kunci ya, pemimpin yang berhasil di era disrupsi ini memang harus terus berinovasi, beradaptasi. Di antaranya tadi menyelenggarakan pendidikan yang hibrid ya, model hibrid untuk mengatasi masalah terputusnya pendidikan anak-anak di daerah yang jauh. Untuk itu sekali lagi luar biasa Brebes, akselerasinya, selamat konferensi kerja dan kerjasama dengan pemerintah harus terus dibangun. Terima kasih. Terkait pembiayaan Pak di daerah kan seperti pakaian seragam dan sebagainya masih menjadi polemik gitu Pak. Ya, PGRI sebenarnya taat pada apa yang kita sebut Permendikbud 75 yang ngatur tentang komite. Pak Bupati secara tersirat juga menyebut bahwa pendidikan memang menjadi tanggung jawab bersama ya antara pemerintah dan masyarakat. Nah, bagaimana cara masyarakat berkontribusi diatur di dalam Permendikbud 75, di mana masyarakat bisa melalui komite, bahkan komite tugasnya di pasal 10 itu adalah menggalang dana ya, dalam bentuk bantuan dan sumbangan. Nah, sumbangan itu syaratnya sukarela, tidak mengikat. Maka untuk kontribusi ini yang penting teman-teman itu taat ya pada Permendikbud 75, tidak boleh pungutan. Yang dimungkinkan adalah sumbangan atau bantuan, dan itu syaratnya sekali lagi harus sukarela dan tidak mengikat, harus ada kewajaran. Karena apa? Menurut PGRI bahwa pemerintah memang belum memungkinkan untuk memberikan dana yang cukup dalam rangka memajukan pendidikan. Kalau Pak Gubernur merasa SMA dan SMK cukup ya kami persilakan, tetapi saya melihat di SD, SMP, bahkan sekarang madrasah masih banyak ya sekolah-sekolah yang membutuhkan itu. Tapi sekali lagi tidak semua sekolah mungkin membutuhkan. Jadi ada sekolah yang sudah punya, ada yang belum punya fasilitas dan komite memungkinkan. Untuk itu kalaupun ada di era penerimaan mahasiswa baru ini dilakukan, ingat ya, harus taat kepada Permendikbud 75. Ini yang paling penting ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.